Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiani, NPM 5018111, Prodi PGSD, dosen pembimbing Bapak Aswalwiansyah, Magister Pendidikan. Di sini saya mengangkat judul tentang strategi pembelajaran tim kuis belajar IPS di sekolah dasar. Nah, jadi saya akan memaparkan isi hasil makalah saya. Proses pendidikan di sekolah tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa sendiri atau self-regulated. Dengan kata lain, proses pembelajaran hendaknya merangsang siswa untuk mengeksplorasi dan mengkolaborasi sendiri, sekaligus mampu mengkonfirmasi sesuatu sesuai dengan proses berpikirnya sendiri. Pengertian strategi pembelajaran. Kata pembelajaran adalah terjemahan dari instruction yang menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Dengan demikian, guru tidak lagi berperan sebagai sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang membimbing siswa agar mau dan mampu belajar, menurut pendapat Sanjaya tahun 2008. Pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut, menurut Bonwell dalam Samadhi 2010. Karakteristik pembelajaran aktif. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap berkenaan dengan materi. 4. Peserta didik tidak lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pelajaran. Peserta didik belajar secara aktif ketika mereka secara terus-menerus terlibat baik secara mental maupun secara fisik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari strategi pembelajaran aktif. Tujuan dan manfaat dari strategi pembelajaran aktif. Tujuan strategi pembelajaran ada dua. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pelajaran pada aspek afektif, dan yang kedua mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Manfaat strategi pembelajaran dibagi menjadi dua. Manfaat strategi pembelajaran bagi siswa yang diantaranya pengalaman yang berbeda-beda, siswa dapat mengacu prestasi belajar, terjadinya persaingan yang sehat, siswa dapat mengacu prestasi belajar, dan dapat mencapai kepuasan, dan siswa dapat mengulangi uji kompetensi. Sedangkan manfaat bagi guru adalah guru dapat mengelola proses pembelajaran, guru dapat mengontrol, guru dapat mengetahui bobot soal, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa, guru dapat membuat peta kemampuan siswa, dan guru dapat melaksanakan program belajar akseleratif bagi siswa.
Selanjutnya itu tim kuis. Tim kuis atau kuis kelompok yaitu suatu strategi yang bermaksud untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Tim kuis adalah salah satu tipe dari active learning. Tim kuis meningkatkan kemampuan tanggung jawab serta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Menurut Silberman 2013 menjelaskan bahwa tim kuis melatih siswa untuk belajar dengan cara bekerja sama sehingga meningkatkan kemampuan tanggung jawab siswa terhadap materi yang dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Proses belajar mengajar dengan strategi pelajaran aktif tim kuis mengajak siswa melakukan diskusi, bertanya, menjawab pertanyaan, memberi arahan, mengemukakan pendapat, dan menyampaikan informasi dengan cara bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, tim kuis itu terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan tim kuis yang pertama dalam lingkungan belajar. Ketiga, mengajak siswa untuk terlibat penuh. Yang keempat, meningkatkan proses belajar. Yang kelima, membangun kreativitas diri. Yang keenam, meraih makna belajar melalui pengalaman. Ketujuh, memfokuskan siswa sebagai subjek belajar. Yang terakhir, menambah semangat dan minat belajar siswa. Dari kelebihan itu ada kekurangan atau kelemahan dari pembelajaran tim kuis. Pertama, memerlukan kendalian ketat dalam mengkondisikan kelas saat keributan terjadi. Yang kedua, hanya siswa tertentu yang dianggap pintar dalam kelompok tersebut, yakni yang bisa menjawab soal kuis karena permainan dituntut cepat dan memberikan kecepatan diskusi yang singkat. Yang ketiga, waktu yang diberikan sangat terbatas jika kuis dilaksanakan oleh seluruh tim dalam suatu pertemuan. Langkah-langkah penggunaan tim kuis. Menurut Silberman 2013, prosedur tim kuis adalah sebagai berikut. Langkah pertama, guru memilih topik yang dapat dipresentasikan dalam beberapa bagian. Yang kedua, siswa membentuk tim belajar dan masing-masing tim akan mendapatkan tugas dan membahas satu bagian dari topik yang telah ditentukan. Ketiga, guru menjelaskan aturan main atau format pembelajaran tim kuis dan memulai melakukan presentasi dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, diskusi dimulai dan tim pertama menyiapkan kuis jawaban singkat tentang topik yang dibahas, sementara tim lain menyiapkan diri dan memeriksa catatan mereka. Selanjutnya, kuis dimulai dengan tim pertama sebagai pemimpin kuis. Kuis pertama memberikan pertanyaan kepada tim kedua. Jika tim tersebut tidak dapat menjawab, tim ketiga dan seterusnya diberi kesempatan untuk segera menjawab. Tim pertama melanjutkan kuis dengan memberikan pertanyaan selanjutnya pada tim kedua. Lalu ulangi prosesnya secara bergantian. Begitu seterusnya hingga semua tim mendapat giliran. Nah, di sini tadi saya mengangkat dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, yaitu IPS itu ilmu pengetahuan sosial, yaitu menurut Nursin Sumatja atau Supriyatna 2008 mengungkapkan bahwa secara mendasar pengajar IPS berkenan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materinya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, pemanfaatan sumber yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya yang mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Penggunaan pembelajaran tim kuis dalam IPS sekolah dasar. Pembelajaran IPS selama ini masih didominasi oleh guru, sementara siswa diposisikan sebagai objek. Keadaan ini tentunya menciptakan kurangnya interaksi di antara siswa,
sehingga kelas tampak pasif dan suasana belajar terkesan kaku dan membosankan. Akibatnya, tingkat pemahaman siswa tidak mampu memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan. Dengan demikian, guru perlu model pembelajaran tim quiz ini digunakan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa yang optimal. Proses pembelajaran dengan strategi tim quiz dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan adanya keakraban yang timbul antara siswa dengan siswa maupun siswa dan guru. Di sini saya melihat dalam strategi tim quiz dapat menumbuhkan komunikasi yang efektif dan munculnya sikap kerjasama antar kelompok, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.